maaf aja di sini kalau main salah-salahan, yang harus dipersalahkan adalah generasi yang lebih tua. Tapi juga kasihan juga, mereka juga nggak salah karena di zaman Orde Baru, yang nerima aja pendidikan sekolah, pergaulan, di kebudayaan, disko masuk di Indonesia, terus pada itu generasi saat itu sampai sekarang jadi yang fanatik sama label asing. Tadi Mas Guru kan sempat nyinggung disco nih Mas. Itulah. Ya ketika masuk disco akhirnya semua orang jogging lah apa. Zaman dulu belum ada istilah dugem ya Mas ya? Belum. Belum ya. Dan ajojing itu dari agogo nggak sih Mas? Iya. Bener ya? Iya, iya. Kayaknya agogo kan populer tahun 60-an gitu. Masuk tahun 70-an, 80-an jadi ajojing. Iya. Kenapa Mas jadi ajojing? Ya nggak tercipta lah bahasa gaul zaman itu ya. Oke. Bahasa gaul tuh udah ada zaman itu ya, cuman sekarang agak berbeda dan banyak yang nggak dipakai. Banyak istilah-istilah yang lahir pada masa itu. Oke. Dan kalau di perkawan-kawanan aku gitu lah, sebagian gitu yang menggemari karya cipta musik Mas Guru tuh, istilah mereka ya Mas ya, banyak yang bilang, wah sebagian Guru Soekarno Putra tuh GSP tuh godfather-nya disco Indonesia. Ini mereka-mereka biasanya tuh yang suka ngoleksi piringan hitamnya Mas Guru, fanatik dengan lagu-lagu Mas Guru yang di tahun 79, 80, 80 seterusnya lah sampai mungkin album Mas Guru yang Jak Jakarta itu, gitu. Dan apa ya, ya banyak yang mengakui kalau lagu-lagu bicara disco Indonesia ya lagu-lagu Mas Guru, dan Mas Guru nanggepin itu gimana? Ya itu kan seperti apa ya? Kayak kita nih masak, berkarya cipta dalam hal masak memasak. Yang secara umum mungkin di dunia ini semua orang bisa bikin nasi goreng. Ya. Tapi kemudian nasi goreng tuh bisa jadi apa? Versi. Unik masing-masing. Ciptaan masing-masing gitu. Ya pokoknya aku bikin musik ya bikin nasi goreng. Tapi dengan caraku mungkin. Kalau belum pernah orang bikin nasi goreng pakai apa misalnya, aku bikin dan gitu-gitu. Berarti Mas nggak punya maksud dan tujuan untuk gue musisi disco nih atau apa gitu? Nah itu yang saya anjurkan buat musisi ya atau seniman di dunia tari, musik dan seniman segala macam. Kita jadi pencipta atau pengarang tuh semua tuh harus timbul dari rasa tulus, ikhlas. Terus nggak boleh punya apa? Bukan saya nggak ngelarang nih, intensi. Sebaiknya tidak punya kecenderungan. Sebenarnya saya suka nyanyi, saya pengen jadi penyanyi, itu wajar karena saya suka nyanyi, maka saya ingin memperdengarkan suara saya untuk dinikmati banyak orang, maka saya ingin memilih profesi saya sebagai penyanyi, itu oke. Tapi kemudian kamu nyanyinya tuh wajar ya, pengen jadi penyanyi kemudian penyanyi terkenal. Oke. Gitu. Ambisi gitu ya. Aku nyanyi pengen terkenal. Pada taraf itu kamu harus hati-hati karena di situ ketulusan kamu sebagai penyanyi itu udah mulai diganggu sebetulnya sama ego kamu. Ego kamu ingin dikenal baik, orang banyak ngefans sama kamu. Itu akhirnya udah mulai nggak tulus. Jadi luntur dari tujuan musiknya itu sendiri. Jadi kalau saya bikin cipta lagu gitu, ya cipta lagu aja sesenangnya saya gitu sama lagu saya. Kalau misalnya saya rasa kadang-kadang merinding sendiri sama loh jadinya kok gini. Gitu. Oh narsis ya rupanya. Merinding ya dengar karya sendiri. Bercanda Mas, aku juga merinding banget. Ada kadang-kadang kalau lagunya gimana gitu, aku mesti sampai nangis ketika itu lagu. Belum jadi aja nyipta gitu, misal ketemu apakah itu akord atau harmoni ataukah itu melodi atau apa gitu, syair begitu jreng gitu, toto nggak dibikin, toto nangis gitu. Oh, ini menurut aku oke nih gitu, diterusin dikembangin terus dari situ. Nanti bagaimana, pokoknya kita bikin. Aku ini kan lagi rekaman nih sekarang. Pokoknya gitulah ya, apa yang ada di ini bikin. Soal nanti disukai orang apa enggak, hanya Tuhan yang tahu. Baik. Urusan Tuhan nanti. Iya.
Tapi biasanya kalau kita sendiri suka sama karya kita, jadi kita anggap tuh karya kita baik. Misalnya lukisan, kita merasa puas nih. Kan suka untuk nyudahin tuh suka susah loh melukis tuh. Iya, kayaknya belum redo gitu. Aku juga rasa. Tapi kapan kita udah mutusin, udah cukup bagus deh. Udah stop, tanda tangan, lukisan gitu. Demikian juga lagu gitu. Ya akhirnya lepas kepada semua penikmat di sini. Oke. Jadi kita nyiptain sesuatu, udah lugu-lugu aja, yang tulus Jujur, aja. tulus, ikhlas. Oke Mas, kembali ke disko-diskoan tadi Mas. Dan Mas Guru tapi kan sampai bikin lagu berjudul Keranjingan Disco. Iya. Tapi aku memang paham, maksudnya itu lagu memang pada saat itu emang era kelahirannya disco. Iya. Gitu kan. Beda sama hari ini memang tenar ya, populer, disco kembali populer. Tapi ini sesuatu yang sudah lama. Jadi kita bukan di era kelahirannya, gitu loh. Kalau dulu kan begitu bersemarak, itu kan digandrungi semua anak muda lah. Kalau negara tuh waktu itu era proklamasi. Nah, Kalau sekarang kan kayaknya proklamasi kayak bobotnya biasa-biasa aja gitu. Nggak tahu bahwa dengan proklamasi itu berdarah-darah dan nggak kebayangin kan. suasananya. Demikian aja. Disco. Begitu juga dengan era disco. Dan aku kan nonton film juga ya Mas ya. Di luar negeri segala film banyak yang disco. Bahkan masuk ke film kita Indonesia, masuk ke iklan-iklan fashion, musik apa segala macam. Sampai kacamata aku udah tahu. Akhirnya Mas Guru menyikapi itu dengan bikin lagu Keranjingan Disco gitu. Apa tuh Mas dasarnya Mas Guru bikin lagu Keranjingan Disco? Pada waktu itu, jadi sebenarnya disco tuh udah ada dari pertama kali diadakan disco di Indonesia itu tahun sebentar. Aku sambil buka syairnya Mas. Iya, tahun 67 deh kalau nggak. Disco pertama di Indonesia itu adalah namanya mini disco. Terletak Jalan Insinyur Juanda, itu namanya mini disco. Kemudian disco kedua yang kemudian menjadi sangat terkenal itu adalah Tanamur, yang punya dan mendirikan adalah Bapak Fahmi almarhum. Itu menjadi sangat terkenal disco itu sampai dengan era reformasi itu mungkin sampai tahun 2000-an masih deh. Kemudian nggak lama kemudian ditutup. Banyak pada masa itu ada Ebony, Lipstick. Nah, ketika Tanamur itu terus gitu, timbullah Lipstick, segala macam deh. Baik. Ebony, banyak sekali. Di hotel-hotel tuh disco. Nah, di Hotel Indonesia dulu ada disco namanya Guarama. Kalau di Hotel Sahid, apa ya namanya, aku lupa. Kalau nggak salah Lipstick tuh asal mulanya disco dengan sepatu roda. Sepatu roda yang di Blok M itu Mas. Iya. Ya, dengar dari abang-abangan aja ceritanya sih. Jadi Guarama gitu menyusul dari mini disco, dan di situ aku udah mulai ke disco kan tahun 67 aku masih SMP. Tahun 67 ke disco, musiknya kan belum jadi disco-disco yang Beda. masih soul. Itu diambil dari ini deh, campuran antara Rolling Stone dan apa. Oh. Tapi yang musik ini hitam juga, siapa sih zaman itu? Aku lupa, mesti inget-inget dulu. Tapi disco dulu adalah berapa jam gitu, misalnya setengah jam lagu yang cepet. Kemudian setengah jamnya lagi lagu-lagu lambat, gitu, lagu dansa. Sampai sekarang tuh masih deh lagu-lagu evergreen tuh. Mungkin lagu Fly Me to the Moon, apa-apa gitu-gitu, lagu bisa dansa gitu. Terus, Fly me to the moon. terus Walaupun itu namanya belum jadi disco ya Mas ya? udah. Oh, udah tersebut. Disco tuh awalnya dari Perancis, bener-bener diskotek tuh tempat nyimpen disk Ya. gitu. Tapi akhirnya kayaknya dicampur sama bar restoran gitu. Terus akhirnya sambil makan minum kali orang dansa gitu pengertiannya. Tapi kemudian di tahun 78
Ya 78, sebelum 77. Itu mereka bikin kan film Saturday Night Fever. John Travolta. John Travolta. Disitulah disco apa kayak punya kelahiran baru deh. Gaya baru. Jadilah tuh disco. Terus itu 80-annya mulai berkembang disco dengan disc jockey. Dulu kali istilahnya bukan disc jockey, pokoknya tukang puter. Tukang puter piringan hitam aja gitu. Disc jockey itu kan kemudian dia bisa ngomong gitu kan, nyanyi. Terus itu timbul apa scratch apa tuh, gitu. Ya teknik itu populer. Gitu. Cik cik cik. Atau di stop pakai tangan gitu-gitu segala macam gitu. Efek-efek. Itu berkembang terus kayak gitu. Itulah timbul di era 80-an tuh zaman disco. Kemudian kalau Gua Rama tuh di Indonesia sebelum aku ke Belanda tuh. Seiring sama mini disco sama Tanamur tuh ada Gua Rama. Oh. Itu di Hotel Indonesia terkenal karena habis ngedisco pada lapar dong. Ada makan di Java Room. Oke. Terkenal dengan bubur ayamnya paling enak. Iya, iya. Oh, terus mungkin di era tahun berapa? 80-an itu di Hotel Borobudur, Music Room. Music Room itu terkenal Music Room. Atau Abis itu makannya di coffee shopnya di Borobudur, terkenal Hotel Borobudur dengan sop buntutnya. berarti kebiasaan anak muda habis dugem, habis itu makan. Kalau sekarang kan di roti bakar Edi, di Wiwit, di mana. Zaman dulu pun begitu ya. Iya. Sama. Basian-basiannya gitu. Nah itu kemudian zaman itu udah mulailah musik disco dengan lagu-lagu kulit hitam lah gitu. Ya itu udah mulailah apa Earth in Fire, apa Earth, Wind and Fire. Cool and the Gang. gitu-gitu. Boney M. Ya, tapi ketahuilah bahwa setiap saya ke disco dari zaman mini disco, zaman apa tuh, hatiku tuh seperti apa ya, ngenes, terenyuh, apa, merasa miris, sendu. masak mas. Hah? Tapi ada bisa bahagia juga dong. Nggak seneng di diskonya, tapi ngeliat tingkah laku tuh orang-orang yang gitu. Jadi makin ke barat-baratan mereka. Dan aku bisa dibilang disco ini juga sebenarnya salah satu produk Nekolim ya mas ya. Iya, dan mereka nyiptain itu untuk infiltrasi, disusupkan Budaya. ke benak orang Indonesia supaya mereka jadi consumer. Pola pikirnya, seleranya, akhirnya terus konsumsi apa segala macam. Nah, terus aku terenyuh ya, karena akhirnya disco tuh bukan ajang ngedisco atau dansa aja, melainkan apa? Minum-minum, alkohol, sampai ya banyak mabuk-mabukan. Tapi yang paling menyedihkan adalah narkoba. Jadi orang ke disco tuh jadi bisa motivasinya ada dua deh, sambil goyang-goyang sama narkoba. Yap. Lebih lagi ditemukan, kan ada narkotika, ada satu lagi apa? Nggak ngerti mas, aku polos. Kan jenisnya. Tunggu kok. Psikotropika. Oh. Jadi ada narkotika. Kalau narkotika tuh bikin orang jadi pengen diam aja, walaupun ketawa-ketawa gitu, tapi badannya tuh nggak akan aktif gimana gitu. Itu biasanya mereka ngelakuin tuh ketika pulang disco. Tapi di tahun 90-an deh terutama ditemukanlah ekstasi. Ekstasi itu termasuk golongan psikotropika. Psikotropika itu efeknya ke tubuh adalah orang jadi bangun, jadi giat, jadi pengen goyang. Kalau zaman sekarang kencang gitu mas. Iya, kalau lagi gitu disebut lagi trip kan. Yap. Kalau tripnya nggak enak disebut bad trip. Disitulah timbul kata gaul sekarang bete itu dari situ. Oh, bete itu dari Bad trip. Kukira dari bosan tahu. Enggak. Jadi dari situ makin prihatin dong. Jadi anak-anak muda ini kok bagian belum lagi kebarbaratan bangsa. Ya mulai busananya ada, cewek-ceweknya
Ya memang waktu itu zaman rock mini ya, tapi lama-lama mininya sampai ya sampai terlalu berlebihan deh menurut aku. Sama sekali aku pikir ini di benak mereka nih apa kenal sama kesenian Indonesia atau apa. Yap. Jadi masyarakat Indonesia golongan menengah ke atas tuh larinya ke diskotik. Tapi kalau menengah ke bawah, ke dangdut. Yang udah melenceng, dangdut pantura, ya apa. Dulu tahun 60-an tuh nggak ada istilah dangdut. Kita bilangnya orkes Melayu aja. Sejak dicipta kata dangdut, saya nggak persis tahu dari mana, tapi semenjak itu Oma Irama naik daun, dicipta kata dangdut. Dangdut kan tiruan bunyi dari dang sama dut. Rhoma Irama katanya berarti bisa dibilang dia yang merevolusi orkes Melayu jadi dangdut dong, Mas. Dia ketokohannya Rhoma Irama yaitu dia mulai tadinya kan pakai gambus, walaupun gitar biasa atau apa, alat-alat apa akustik. Kemudian Rhoma Irama mulai pakai gitar listrik. Yang aku baca emang gitu, jadi dia senang sama orkes Melayu, dia giat di orkes Melayu, makanya sampai hari ini namanya OM Sonata, Orkes Melayu Sonata. Terus tahun 70-an kan booming. Soneta apa sonata? Sonata. Booming tenar ya, musik-musik rock gitu. Terus dia mencoba menggabungkan di Purple lah apa segala unsur. Tapi dua-duanya bagi aku generasi muda, generasi muda memang prihatinkan. Baik penggemar dangdut maupun diskotik, yang ini jadi kebarat-baratan, nggak kenal Indonesia, nggak kenal sejarah Indonesia, bahkan nggak peduli tentang Indonesia. Urusannya adalah gitu, tiap hari pergi ke diskotik. Ketika udah mulai zaman eksisi apa-apa, datangnya biasa sih malam ya, jam 11 atau jam berapa. Ada lagi yang dari itu nggak pulang ke rumah deh, kali cuma minggir kemana. Minggir. Sampai masuk lagi ke disco segala macam. Sekarang banyak loh Mas, diskotik yang emang kita bisa sampai 3 hari gitu. Iya gitu. Karena dia neken terus gitu. Gila neken. Sebenarnya nggak masalah ya diskotik sebenarnya. Kalau untuk berbahagia, merayakan apa dan tidak melupakan Indonesia deh. Betul. Ya segimana kalau misalkan diskotik di Inggris, lagu-lagunya Inggris, disko-disko Inggris, Amerika demikian, mayoritasnya lah, nggak harus semua. Perancis juga demikian, French Electronic, kita sekarang tahu mungkin ada Maison Kitsune punya label musik, apalagi ya kalau di Perancis ya, Ed Bangers dan apa segala macam. Tapi kalau di kita, kenapa ya nggak ada disco Indonesia, masih sedikit pelakunya gitu. Kita malah masih mencomot disco sana sini. Dan ini cerita dikit ya. Yap. Kalau cita-citaku tuh sebenarnya misal disco Indonesia tuh mestinya bikin kalau dari 100% paling tidak 90% tuh lagu-lagu Indonesia. Walaupun diciptain musik disco Indonesia gitu. 10% baru yang dari luar. Aku terinspirasi ini juga ketika aku ke Iran tahun 76. Iran waktu itu belum jadi negara Islam ya, masih kerajaan Shah Iran. Aku ke diskonya kan, tapi unik di Iran. Jadi masuk sana, disko tuh buat keluarga. Dia bawa anak kecil ke keluarga gitu, ke disko. Di sana terus makan-makan, bisa pesan makan segala macam. Di situ joget-joget. Dan itu mungkin kayak 60% musik barat, 40%-nya Iran. Musik Iran. Oke. Gitu. Dan berarti artinya tuh lagu-lagu yang dimainkan, setlist-nya lah gitu, daftar-daftar lagunya tuh berarti sesuatu yang memang udah ramah untuk anak kecil juga berarti ya mereka, atau enggak juga? Ya mereka sih polos-polos aja kali happy senang-senang keluarga aja gitu loh. Okay. Atau mungkin kalau dia tinggalin keluarga, anak-anak nggak ada yang ngurus di rumah kan, sekalian aja bawa ke disko. Yap. Tidur-tiduran gitu loh di sofa segala macem. Ya. Jadi lagu keranjingan disko tuh sebetulnya lihat ya syairnya. Baik.
Ini menariknya Mas ya. Jadi syair keranjingan disco itu tidak ada di kasetnya Mas, tidak ada di piringan hitamnya. Gitu. Mungkin suatu hari kita cetak ulang ada syairnya. Tidak ada di internet juga Mas. Ini aku punya karena dulu kita Suara Gembira pertama kali pernah mentasin lagu keranjingan disco yang dinyanyiin sama Kang Rekti. Itu aku nulis syairnya transkrip manual. Gitu. Ini syairnya Mas, aku bacain ya. Pada suatu kurun, orang keranjingan disco. Semua pada turun jingkrak-jingkrak berdisko. Cielah. Kalau sudah merasa saling lupa daratan, goyang-goyang kaki tangan pinggul gila-gilaan sengaja untuk melupakan semua kesusahan. Seakan-akan di dunia ini tiada cobaan. Mabuk-mabukan, lupa kali ya. Banyak kesusahan di sekitar. Semua gila-gila disco, semua gila-gila disco. Nanti pasti kita tampilin deh syair yang kita tulis di sini. Do re mi fa sol la si do, disco, 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 ajo jing. Ada orang bilang, nah ini menarik, disco milik gedongan. Bagi Indonesia kuranglah kerakyatan. Kalau sudah merakyat seperti kesurupan, goyang-goyang bahu. Itu kayaknya agak salah. Ya, kalau sudah apa gitu. Kayak sudah melantai kali ya. Nggak tahu, udah mesti cek lagi ntar. Ya, kalau sudah apa, nanti kita tampilin lagi yang benernya. Kayaknya sih sudah melantai. Seperti kesurupan, goyang-goyang bahu dan kepala edan-edanan. Loncat langkah ke kiri, senggol-senggolan, seakan mereka tidak lupa pada, ini aku nggak tahu, tanda tanya, ada kata-kata yang aku tidak tahu. Berarti itu Kang Rekti nyanyinya gimana? Semua gila-gila disco apa segala macam. Ya, begitu Mas, seterusnya. Ref sampai habis. Di sini Mas Guru berarti bilang ada orang bilang disco milik gedongan. Gitu. Bagi Indonesia kuranglah kerakyatan. Berarti zaman dulu disco itu cuman orang kaya gitu Mas. Ya itu katanya saya bilang kaum menengah sampai ke atas ke disco perginya, menengah ke bawah ke dangdut. Oke. Ya ke disco kan artinya pergi ya ke gedung-gedung. Dulu tuh timbul istilah gedongan. Termasuk karya-karya saya tuh disebut musik gedongan kan. Pernah baca dikritik di banyak media. Karena memang ya kitanya, maksudnya kami ini, saya ini anak gedongan. Yang lain anak-anak gedongan yang tinggal di Menteng, di Kebayoran, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, pokoknya anak-anak gedongan. Kami ini berarti maksudnya Mas Guru bersama Suara Mahardika pada zaman itu kan? Bisa. Oke. Walaupun beberapa anggota Suara Mahardika orang tuanya ada loh yang tukang gado-gado segala macam. Oh iya Mas? Merata berarti Mas ya? Terus Mas Guru bilang kalau udah berdisco kayak kesurupan deh, jingkrak-jingkrak, lupa daratan, dan sengaja untuk melupakan semua kesusahan. Gitu. Seakan-akan di dunia ini tiada cobaan. Sebenarnya sampai hari ini, aduh cocok sih Mas, masih selaras ya sama kemirisan hari ini gitu. Dan aku setuju sih Mas, kalau aku ngobrol gitu sama teman-temanku yang istilahnya apa ya, kalau yang ngulik banget pinter cendekiawan di bidang disco, ya benar ya Mas ya, bahasa Indonesia. Mereka larinya pasti lebih bangga dan lebih mau terus mempelajari disco yang dari asal negara tuh disco ada dari barat gitu loh. Semakin ngerti malah semakin bangga gitu loh. Yang bagi aku seharusnya nggak apa-apa kita butuh belajar itu, tapi habis itu kita coba ciptakan kembali dengan warna Indonesianya menjadi milik Indonesia, dan itu yang harusnya dibanggakan gitu kan. Dan aku sendiri sebelum ketemu Mas Guru juga sempat begitu, mengalami dong, memuja-muja lagu-lagu klasik, disco klasik di tahun 70-an, 80-an, disco Korea aja aku dengerin, disco dari Tiongkok, dari Eropa, dari Amerika gitu. Dan aku ngerti banget kenapa sih akhirnya kok disco bisa punya hubungan sama yang namanya narkotika gitu kan, psikotropika dan segala macam mabuk-mabukan. Ini kembali lagi yang tadi Mas Guru bilang, ya produk-produk nekolim ini tuh memang masuk merusak pola pikir dan selera kita. Akhirnya soalnya pada era itu tuh kan banyak film-film Mas ya yang bercerita disco dan ada adegan ya mabuknya, mengkonsumsi obat-obatan dan apa segala macam yang buat kita nih
udah menjadi produk Orde Baru, lahir di tahun 90-an gitu. Ngeliatnya, ih keren banget gitu. Kita berarti kalau ngedisco harus kayak begini-gini, secara nggak langsung gitu. Apalagi dulu ada diskotik keren banget di Amerika, Studio 54, Studio 54 Betul. gitu. Yang dimana katanya tuh ada fotonya si Mick Jagger, Marilyn Monroe, Andy Warhol aja tuh dugem ajojing di sana, dan ada fotonya mereka mengkonsumsi hal-hal tersebut, mabuk-mabukan. Kita sebagai anak muda yang udah kebablasan jadinya kayak wow, itu sesuatu yang cool, sesuatu yang keren. Nah, itu jadi sesuatu yang dibanggain. Gue tahu loh Studio 54 apa segala macem. Gue tahu loh lagu-lagu ini apa segala macem. Nggak kayak lo yang taunya cuma disco yang pasaran. Itu kan pola pikir yang menurut aku jadi salah setelah aku banyak belajar sama Mas Guru. Kira-kira begitu ya Mas Ferdikan ya. Oke. Terus waktu Mas Guru bikin lagu Keranjingan Disco ini gitu, tanggapan kawan-kawan sekitar pada masa itu apa? Itu sesuatu yang keren nggak sih Mas pada zaman itu? Ya mereka sih bilang keren gitu, tapi aku ngerasa semua tuh hanya sampai di permukaan aja. Oke. Hampir nggak ada deh yang menyelami apa sebetulnya makna dari lagu itu. Ya, sama kayak sekarang. Kalau aku ngerasa Mas ya, banyak orang yang mengagungkan album Mas waktu tahun 76 Guru Gipsy. Harganya sampai selangit Mas. Kayaknya piringan hitam paling mahal. Kaset piringan hitam itu kan ilegalnya ya Mas ya. Ya kan. Kasetnya harganya sampai jutaan. Banyak orang yang kayaknya romantismenya besar banget sama Guru Gipsy, tapi nggak menyelami maknanya gitu. Ya apa mungkin juga karya-karya lagu Mas Guru yang lain begitu gitu. Ya nantilah seiring konten ini berjalan kita akan bahas satu persatu lagu Mas Guru. Terus Keranjingan Disco pada masa itu juga dipentaskan Mas ya di Untukmu Indonesiaku, pergelaran Mas Guru yang tahun 80. Ada tariannya nggak Mas? ada. Ada ya tariannya. Penyanyinya kan Johnny Lewerisa, almarhum. Almarhum. Terakhir deh Mas. Itu. Tadi Mas Guru bilang kalau menurut Mas Guru disco yang ideal hari ini gitu tuh 80 sampai 90% lagu Indonesia. 10% lagu Asing, mancanegara gitu. Dan hari ini banyak Mas ya, kawan-kawanku bikin ada suara disco gitu. Dan banyak di Jogja, di Semarang, di Bandung, di Jakarta juga banyak acara-acara yang sudah menggelar disco dengan tema lagu Indonesia aja. Gitu. Ya lagu-lagu di sekitar tahun 80-an, tahun 70-an, 90-an itu dimainkan gitu. Berarti sudah oke dong Mas sampai situ. Iya. Sudah cukup ideal gitu. Pendapat Mas Guru, kita kan sendiri juga pernah menggelar. Jadi buat kawan-kawan yang belum tahu, nanti akan saya tayangkan promosi. Suara Gembira pernah menggelar acara namanya Jakarta Berdansa. Mas Guru datang, nanti ada footage ya, Mas Guru joget. Melantai. Gitu. Di situ aku bikin karena aku ngelihat, aduh acara-acara ini sudah bagus. Tadi aku nggak sama kawan-kawan merasa kita nggak perlu bikin, kita justru mendukung yang sudah ada. Cuman sudah 2 tahun lebih, menurut aku di situ-situ aja pengembangan daftar lagunya. Akhirnya yuk kita bikin, tapi dibanjiri mayoritas kalau bisa mimpinya banyak lagu-lagu daerah gitu. Makanya kan aku kemarin banyak memainkan lagu-lagu daerah itu kembali dirakyatkan lagi, digaulkan kembali gitu. Menurut Mas Guru kemarin bagaimana tanggapannya? Yang kurang apa sebelum kita akhiri ini semua? Enggak, tentu saya sangat menghargai ya Inggris, dari serapan Inggris. Saya sangat apresiasi sekali dengan kegiatan itu gitu loh. Sungguh baik sekali adanya itu dibuat daripada nggak ada yang bikin sama sekali, iya kan? Cuman sayangnya ini untuk Indonesia gitu ya. Kamu bikin kegiatan kayak gitu, itu kan cuma sekali-sekali aja pementasan. Tadinya mau sering Mas, sebulan sekali, Oke, tapi COVID. nggak. Tapi kenapa nggak ada
misalnya para investor atau apa, bikinlah diskotik, tapi yang selalu 90% atau 100%-nya musik disco Indonesia. Oh, tempatnya berarti Mas ya. Ya sudah di suatu tempat tertentu bikin deh. Temanya Indonesia gitu. Bahkan arsitekturnya lah apa segala Itu macam. lebih baik. Tapi paling nggak lagunya. Jadi kita dansa tuh dengan lagu. Kita melantai itu dengan lagu Indonesia, karya anak Indonesia. Nanti kita bikin Mas. Oke. Saatnya Mas Guru bikin. Hah? Saatnya Mas Guru bikin. Iya dong. Gimana? Ada yang mau mendanai? Tuhan mendengar, pasti akan terjadi. Oh baik. Tuh kan apa-apa Tuhan. Nanti ada count-nya tuh ya. Tuhan 1, 2, 3. Berapa kali nyebut kata Tuhan. Ada kritik nggak Mas buat Jakarta Berdansa kemarin? Apa yang kurang yang bisa dimaksimalkan? Nggak terlalu, buat aku sih nggak terlalu inilah. Segala sesuatu pasti ada kurang dan lebihnya gitu. Aku bicara lebihnya aja, apa yang mendorong kamu supaya lebih sering lah bikin acara-acara seperti itu. Mungkin untuk para sponsor. Oke deh kalau gitu. Mungkin untuk hari ini kita sudah cukup dulu Mas, sampai kita lanjut lagi di kemudian hari. Apalagi nanti kalau misalkan ada komen-komen, silakan. Ada pertanyaan soal disco boleh, karena sudah lumayan menjuru tema pembahasan kali ini. Sekian. Kali ini Tabe atau Merdeka? Tadi aku udah duanya Mas salam pembuka. Kenapa nggak dua-duanya sekarang? Oke baik. Tabe, saudara-saudara setanah air, sebangsa dan tanah air, merdeka. Mereka.